Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Azwar, warga kisaran Asahan, Sumatera Utara yang tewas di Kamboja karena menjadi korban perdagangan manusia. Hingga saat ini jasadnya masih berada di Kamboja. Menurut keluarga, pihak KBRI Kamboja sudah datang menemui keluarga korban dan menyampaikan bahwa untuk memulangkan jenazah Azwar dari Kamboja, keluarga harus mengeluarkan uang sebesar 160 juta rupiah atau mayat Azwar dikubur di Kamboja karena Azwar masuk ke Kamboja secara ilegal. Karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, keluarga meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat membantu mereka dan memulangkan jenazah Azwar ke tanah air. Ya, lalu bagaimana perkembangan dari kasusnya? Sudah bergabung bersama kami Ibu Nurhayati yang merupakan bibi dari korban. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurhayati. Siang, Pak. Baik. Ibu, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi. Bu, bisa dijelaskan ini saat ini jenazah Azwar kan masih di luar negeri. Lalu bagaimana komunikasi terakhir dengan pihak KBRI? Kalau komunikasi dengan KBRI, kami masih menunggu, Pak. Masih menunggu kabar dari KBRI. Baik, ini benar kabarnya harus mengeluarkan uang sebesar 160 juta untuk bisa memulangkan jenazah Arwan. Iya, benar, Pak. Pas ada pertemuan, kedatangan pihak KBRI dari Kamboja datang kemari menyebutkan bahwasanya Azwar anak kami berangkat dengan cara ilegal. Kalau biaya untuk keluarga harus mengeluarkan 160 juta. Jika dikebutuhkan di Kamboja, pihak KBRI yang menanggung. Pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Baik, kami ingin konfirmasi lagi Ibu Nurhayati, ini yang menyebutkan nominal 160 juta ini dari pihak siapa? Itu kan datang ke KBRI, Pak. Baik, dari KBRI. Berarti ini sampai kapan tenggat waktunya untuk membayarkan nominal tersebut? Kemarin itu dikasih jangka waktu 1 minggu, kalau nggak salah. Karena kan masih dalam penyidikan polisi, Pak. Polisi Kamboja pada saat itu. Nah, ini dari info yang Ibu dapat, jika uang tersebut tidak ada, akan seperti apa jenazah Azwar? Inilah yang kami belum tahu lagi kabarnya, Pak, dari pihak KBRI. Kalau kemarin itu kami sangat memohon pada pihak KBRI, kalau bisa jenazah anak kami dibawa pulang ke Indonesia, Pak. Terus pihak KBRI memberi waktu, karena kan di sana masih dalam penyidikan pihak polisi Kamboja. Pihak KBRI pun menunggu kabar dari pihak penyidik, Pak. Masih menunggu dari pihak penyidik. Baik, tapi ini kami juga mendengar bahwa Ibu juga meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk pemulangan jenazah. Ini apakah sudah ada respon dari pemerintah, Bu? Belum ada, Pak. Baik, lalu untuk komunikasi yang berjalan selama ini seperti apa, Bu? Iya, kami masih menunggu aja apa kabarnya. Kemarin itu kami menghubungi konten kreator, saya ucapkan. Miss Yuni itu, Pak. Baik. Halo. Baik. Kami menghubungi Miss Yuni, minta bantuan juga pada beliau untuk kepulangan jenazah anak kami. Dan ada 5 hari atau 3 hari yang lalu gitu, diucapkannya ya baik, saya beri yang terbaik.
yang katanya kayak gitu kan. Dia bilang kalau nggak salah sekitar 3 mingguan gitu Pak, bisa dikembalikan jenazah anak kami ke Indonesia. Baik, berarti ada waktu Itu, sekitar 3 minggu ya Bu? Iya, itu dari misinya, dari pemerintah misinya. Kami mohon bantuan sangat kepada misinya untuk kepulangan jenazah anak kami. Baik, lalu untuk Azwar sendiri, apakah ada orang lain atau Azwar yang berangkat saat itu ke Kamboja atau ada temannya? Seperti apa Bu, kronologi dari Azwar ini bisa berangkat hingga sampai ke Kamboja? Itulah yang kami nggak tahu Pak, karena keberangkatan dia kami nggak mengetahui, nggak ada yang tahu. Pihak keluarga nggak ada yang tahu tentang keberangkatan Azwar. Sesudah dia 1 bulan di Kamboja, dia baru memberitahu keluarga bahwasanya dia berada di Kamboja Pak. Dia mengalami sakit pada saat itu. Dan begitu dia ngasih kabar dia di Kamboja, dia sempat mengirimkan uang sebesar 1.250.000 kepada adiknya. Karena katanya ini uang sisa kerja. Itu. Nah, awalnya ini seperti apa izin Azwar untuk bisa bekerja ke luar negeri ini ke keluarga seperti apa, Bu? Nggak ada permisi sama keluarga, Pak. Jadi kan nggak mengetahui. Tiba-tiba dia udah sampai Kamboja. Kalau menurut cerita dia, waktu dia berkomunikasi saat di Kamboja, katanya dia awalnya mau dipekerjakan di Malaysia sebagai penyanyi, Pak. Dengan gaji $800 ya, Pak. 13 jutaan gitu. Tahu-tahu dibawa sama agen ke Kamboja, Pak. Baik. Ibu Nurhayati, mungkin terakhir ini harapan dari keluarga sendiri saat ini kepada pemerintah seperti apa? Kami sangat memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta menteri-menterinya. Kami memohon untuk kepulangan jenazah anak kami, Pak. Mohon dikembalikan ke Indonesia. Kami sangat mengharap jenazahnya, Pak, pulang ke Indonesia. Kami dari keluarga tak mampu untuk memulangkan anak kami. Kami mohon bantuannya, Pak, untuk anak kami. Mohon dibantu kami, Pak. Baik. Ibu, ini sehari-hari keluarga ini mendapatkan penghasilan dari mana, Bu? Dari kerja bangunan, Pak. Di sehari-hari Azwar seperti apa, Bu, kalau di pihak keluarga? Kalau Azwar sih, waktu masih di Indonesia, waktu dia masih di sini, dia kerja sebagai penyanyi. Dialah tulang punggung keluarga, Pak, buat keluarganya. Dia memutuskan berangkat ke Malaysia sebagai penyanyi karena job dia pun di sini udah nggak ada lagi. Makanya dia berangkat ke Malaysia, ditawarkan dengan agennya sebagai penyanyi di Malaysia dikasih tapi, Pak. Dia tulang punggung keluarga, Pak. Ibu, kami ingin mengetahui juga, ini kan ada video dari Azwar yang meminta bantuan untuk bisa dipulangkan dan juga ada uang yang diminta oleh Azwar. Ini video tersebut bagaimana, Bu? Almarhum ini bisa mengirimkan video kepada pihak keluarga? Kalau video itu mungkin dia jual sendiri ya, Pak ya. Buat sendiri itu pun kami tahu video itu dari rekan-rekannya, kami nggak mendapatkan. Kalau yang dia menelepon sama kami, dia meminta tebusan 40 juta untuk bayar denda dan untuk ongkos pulang ke Indonesia, Pak. Dan kami masa itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Juni kami mengirimkan uang sebesar 15 juta dengan cara kami meminjam, Pak, kepada tetangga, pada rekan-rekan semua. Meminjam dapatlah 15 juta kami kirimkan di tanggal 7 Juni kemarin. Setelah kami mengirimkan uang, ada 5 menit, hilang kontak, Pak, mati terus handphonenya. Sampai di tanggal 13, hari Jumat, kami mendapat kabar dari pihak KBRI, bahwasanya Azwar anak kami meninggal dunia, dengan cara lompat dari gedung lantai 3. Nah, kabar mengenai kematian ini dikabarkan oleh siapa, Ibu Nurhayati? Dan bagaimana respon keluarga saat itu? Apakah langsung melaporkan ke pihak yang terkait atau seperti apa? Belum, Pak. Kami kalau ke kepolisian belum ada ya, Pak, sampai saat ini. Makanya kami sempat datang ke imigrasi, terus ke dinas sosial, Pak. Baru pihak dinas sosial mengabari pihak Depnaker.
Baik. Kami hanya minta bantuan pada mereka, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati. Kami juga berharap pemerintah bisa mendengar dan membantu kepulangan dari jenazah Aswar dari Kamboja. Terima kasih Ibu Nurhayati atas waktunya. Iya, sama-sama.